kita mulai sadar betul apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, manakala Allah sudah mencabut ruh dan ruh tersebut dikembalikan di alam kubur, itu yang namanya hakikatul haya, hakikat kehidupan. Bukan sekarang. Sekarang ini hanya mampir, singgah, sementara, sekejap. Maka jangan pertaruhkan waktu kita ketika di dunia ini yang hanya 1,2 menit. Ketika usia kita 60 tahun, ketika dikalkulasikan dengan umur akhirat, berarti usia kita 1,2 menit. 1 menit dunia ini seperti 50 tahun akhirat. Jadi kalau usia kita 60-70 tahun, berarti kita hidup di akhirat cuma 1,2 menit. Untuknya kita sabar. 1,2 menit ini sabar atas segala sesuatu yang telah Allah ujikan kepada kita, atas segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita berupa sakit, kemelaratan, kesusahan, kesedihan. 1,2 menit, sabarlah. Sabar. Memang sabar ini adalah nisful iman. Sabar ini adalah separuh dari keimanan. Nggak mudah, sabar nggak mudah. Siapa bilang mudah? Sulit, separuh keimanan. Orang bisa ibadah, gampang. Orang bisa tahajud, gampang. Orang bisa sedekah kalau dia mampu, gampang. Kalau sudah yang namanya sabar, ini tidak semua orang mampu, ya kawan. Makanya dikatakan as-sabru nisful iman. Sabar ini separuh daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita bahagia atas segala sesuatu yang Allah tidak ridho kepadanya. Namun di detik-detik akhir Ramadan ini, semua orang-orang yang dekat kepada Allah menangis. Kita akan ditinggal oleh Ramadan. Kita akan kehilangan detik-detik waktu dukungan Allah, yaitu setan dibelenggu. Detik-detik ini apabila kita meninggal husnul khatimah. Detik-detik ini apabila kita terjadi sesuatu sehingga wafat, maka insya Allah husnul khatimah. Karena Allah siapkan orang-orang yang wafat di bulan Ramadan adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang istimewanya Allah. Maka sebentar lagi kita keluar dari Ramadan mencekam kembali. Kenapa? Karena iblis telah dilepas lagi oleh Allah dan siap menggoda orang-orang yang akan sakaratul maut. Sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam Sayyidina Imam Malik. Beliau itu adalah Al-Imam Darul Hijrah. Beliau adalah guru daripada Imam Syafi'i, yang beliau tidak pernah buang air kecil maupun istinja berada di kota Madinah. Tidak pernah sama sekali. Beliau ketika mau buang air kecil selalu keluar dari kota Madinah. Beliau tinggal di Madinatul Rasul, di Madinahnya Rasulullah SAW. Beliau ketika ingin buang hajat keluar dari Madinah. Kenapa? Ta'adduban, beradab kepada siapa? Kepada Rasulullah. Sehingga tidak berani buang air di kota Madinah, keluar dulu. Bahkan di riwayatnya beliau itu kalau makan cuma 3 kurma sehari sepanjang hidupnya. 24 jam itu hanya 3 kurma. Khawatir apa? Khawatir kalau beliau buang air kecil, beliau istinja, maka harus keluar dulu dari Madinah. Luar biasa cintanya, mahabbahnya kepada Rasulullah SAW. Maka kita sulit untuk menerapkan bagaimana kehidupan Imam Malik. Imam Malik ini ketika wafat, ya, beliau ketika wafat didatangi oleh iblis yang mengatakan, wahai imam, wahai kekasih Allah, wahai orang yang saleh, wahai orang yang alim, wahai gurunya Imam Syafi'i, engkau ini orang yang hebat, engkau orang yang istimewa. Di saat seperti itu keluarganya mentalkin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Imam Malik mendengar orang yang mentalkin, juga mendengar suaranya iblis yang lagi menggoda. Engkau orang yang soleh, engkau orang yang alim, engkau orang yang istimewa. Apa beliau katakan? La, kaget keluarganya. La, enggak.
Ya imam, kau la ilaha illallah. Wahai imam, katakan la ilaha illallah. Tapi Imam Malik mengatakan enggak. Maka akhirnya beliau pun senyuman dan menangis semua keluarganya. Pada histeris. Kenapa histeris? Karena ketika dituntun mengatakan la. Wahai imam, kenapa engkau mengatakan tidak ketika kami ingin menuntun mengatakan la ilaha illallah, engkau mengatakan tidak? Sebetulnya aku tidak merespon apa yang kau ucapkan, namun aku merespon apa yang diucapkan oleh iblis. Iblis mengatakan, wahai orang yang alim, wahai orang yang soleh, wahai orang yang dermawan, wahai orang yang istimewa. Aku mengatakan tidak. Itu aku merespon jawaban iblis, bukan merespon jawabanmu. Kenapa dengan jawaban tersebut engkau mengatakan tidak? Ya, jangan sampai di hatiku singgah aku merasa alim, aku merasa soleh, aku merasa mulia. Ingat, orang yang merasa alim, merasa soleh, merasa mulia, tentu dia akan kehilangan amal ibadahnya. Ini sekelas Imam Malik masih digoda oleh iblis. Apa sebab? Karena pada saat itu Allah masih membuka pintu kepada iblis untuk menggoda umat Rasulullah. Dan sebentar lagi iblis akan dibebaskan oleh Allah. Kalau kita keluar dari bulan Ramadan ini, maka kita berhadapan dengan iblis yang tidak dibelenggu oleh Allah. Kalau kita meninggal, siapa yang mentalkin? Ibliskah? Atau orang-orang yang soleh yang mendatangi kita? Semoga Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, sehingga mentalkin, menuntun kita, dan akhir usia kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang menuntun adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekelas Imam Malik masih digoda oleh iblis. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak khawatir apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita ketika keluar dari bulan Ramadan? Mengkhawatirkan. Iblis mulai menggoda lagi, iblis mulai merayu lagi. Saat ini tidak ada setan, tidak ada iblis yang bisa membisikkan kepada kita. Hanya doktrin iblis yang kita lawan saat ini. Untuknya, kesempatan yang mulia ini jangan kita sia-siakan. Detik-detik akhir daripada bulan Ramadan telah menghampiri kita. Nafas-nafas terakhir, hari-hari terakhir, sebentar lagi kita akan ditinggal oleh bulan Ramadan. Maka akhiri bulan Ramadan dengan derayan air mata. Akhiri bulan Ramadan dengan penuh berharap kepada Allah akan